Shalom semua warga kerajaan. Sekali lagi saya katakan have a blessed Christmas. Tetapi jangan lupa kita menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau kedatangan pertama dengan begitu precise, begitu luar biasa, digenapi semua nubuatan tentang Kristus, maka yang pasti yang kedatangan yang kedua juga sama. Jangan lupa saudaraku, ada banyak sekali cerita-cerita hoax tentang Yesus itu pergi ke Tibet untuk dia belajar kebatinan, belajar shamanism, belajar tentang ilmu-ilmu. Saudara jangan percaya itu semua. Bahkan ada seorang pengkhotbah berkata, wah Yesus nggak jelas. Dari usia 12 sampai 30 tidak tercatat. Beda dengan nabi-nabi dari kepercayaan lain. Itu pengkhotbah loh. Pengkhotbah Kristen, dia sebut dirinya Kristen. Waduh, berarti dia tidak mengerti firman Allah. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus berusia 12 tahun, seperti kebiasaannya, perhatikan ini, kebiasaan orang tua itu menurun pada anak. Dan Yesus selalu berkata, disebutkan kebiasaannya, dia selalu yaitu beribadah dan menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan, ketika Yesus bersoal jawab dengan siapa? Yaitu dengan the doctors of the law. Dengan bukan cuma orang-orang biasa, ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Bukan yang ada di kampung, yang ada di bait Allah. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan yang membuat mereka semua tercengang. Itu tugas setiap bapak, setiap ibu untuk membawa putra-putramu rindu melayani Tuhan. Salah satu cucu kemenakan saya usia 10 tahun. Dia rangkul saya dan berkata, Grandpa, I want to be a preacher. Bahkan papanya bilang, aneh sekali anak ini. Dia selalu bilang dia mau jadi preacher. Saya kira kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, pada saat itu dia sempat disalahkan. Bahwa dicari mungkin di tempat permainan. Anak usia 12 mau ngapain? Mungkin main game atau apa. Tetapi dia ada di bait Allah. Di luar pengertian orang tuanya. Yusuf dan Maria sudah tahu, is the son of God. Tetapi tentu saja saudaraku, firman Allah mengatakan dia kembali ke Nazaret. Dia tinggal di Yerusalem. Meskipun Yerusalem dibangun untuk dia kembali ke Nazaret di bawah asuhan. Subjek itu menundukkan diri, hipotaso, kepada Yusuf dan Maria. Dan tentu saja Joseph is a house builder. Dan berapa banyak rumah yang dibangun oleh Yusuf dan Yesus. Karena Yesus meneruskan usaha daripada Yusuf sebelum dia masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan firman Allah berkata anak itu bertumbuh makin besar, ya, makin bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Tumbuh spiritnya, tumbuh jiwanya, pengetahuannya, dan juga in favor with God and with man. Karena itu sekali lagi have a blessed Christmas. Karena itu saudara seringkali banyak mujizat terjadi bulan-bulan ini. And the spirit of giving is in the air. Karena itu jangan lupa perhatikan orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati kalau mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang susah, engkau memiutangi Tuhan yang akan mengembalikannya dengan secara luar biasa. Karena itu saudaraku, kita belajar dari Kristus begitu rendah hati. Orang tua kita belum sempurna, tapi Yesus menundukkan diri. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu power in control? God bless you all. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat hari Natal. Kiranya di momen Natal tahun ini kita boleh mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersyukur Yesus Raja Damai hadir dalam setiap hidup kita. Kami dedikasikan ibadah saat ini dari awal sampai akhirnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya sepanjang ibadah ini kami boleh mengalami Kristus di dalamnya. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai.
hidup Yesus Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kaulah Allah
pemerintah, penguasa, pemilik hidup kami. Syararabatakaya Shika Sang Raja, kami sembah, kami puji. Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, agungkan Raja kita, puji Dia, namanya ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau membuat kami Tuhan lahir baru, mengalami kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kami sembah Raja yang mulia, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau terus hidup bagi Engkau Tuhan. Setiap helaan nafas kami memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, menjelang akhir tahun 2024 ini, kami mau tetapkan komitmen kami untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Hanya hidup di dalam rencana Tuhan, hanya hidup memenuhi destiny yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagi-Mu di tempat, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Yang saya dikatakan amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan datang bukan hanya untuk kami, tetapi untuk kota kami, untuk kota Jember dalam nama Yesus. Engkau juga datang untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi Tuhan kota dan bangsa ini. Bahkan Tuhan, kegelapan menjadi lenyap karena terang Tuhan yang ajaib tercurah di kota dan bangsa ini. Tuhan memberkati pemimpin atas kota dan bangsa kami. Tuhan diberi hikmat roh yang takut akan Allah. Dan kami percaya dengan penuh Tuhan tanggung jawab, para pemimpin-pemimpin ini boleh semakin memajukan Kabupaten Jember, memajukan Tuhan bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini memberkati pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami.
Terus kami berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Kami memberkati gembala rayon kami, Pastor Isak Latif dan Ibu Nuni. Tuhan memberkati hamba-Mu di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan hamba-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya hamba-hamba-Mu ini terus Tuhan naungi dengan urapan yang daripada Tuhan, sertai dengan tanda-tanda yang heran. Dan kami percaya Tuhan, visi yang daripada Tuhan, hati Bapa, dan kami percaya juga buat biarlah rema yang daripada Tuhan terus menuntun hamba-hamba-Mu untuk membawa setiap kami, khususnya yang ada di GPI Rock Jember, untuk kami tidak menjadi Kristen agamawi, tapi untuk kami menjadi Tuhan warga kerajaan Allah yang bertumbuh dewasa, berbuah-buah lebat, bagi kerajaan Tuhan diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan hadirnya Raja segala Raja yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau bersorak bagi-Mu lebih dahsyat lagi. Haleluya, katakan amin, serukan amin. Haleluya, kita sambut Sang Raja yang pasti sudah hadir. Amin, bukan akan hadir tapi sudah hadir dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Dialah yang memerintah atas hidupku dan hidupku. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kami sambut Engkau Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, Raja kemuliaan, kami sambut Engkau. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Serukan namanya Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari puji, puji Hosana, Hosana, mulia nama-Nya. Keluarga kerajaan puji, puji Hosana, puji Dia. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, dari hati kami Tuhan, naik puji-puji
sebab Engkau yang terpuji di antara segala bangsa. Kami berikan sorak-sorai bagi nama-Mu. Serukan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat nyanyianmu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Rock Jember, satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Kami satu hati kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, Kaulah atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Ya Tuhan. Kami tahu, amin. Haleluya, pemerintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Allah ajaib. Mari kita semua satu hati. Ya, kerajaan-Mu tetap selamanya. Nyanyi. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan warga kerajaan Allah serukan. Kaulah raja atas dunia, Kau yang telah menghancurkan kutuk maut. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Amin. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan, dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu yang memerintah, yang berkuasa. Haleluya. 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 Kami tahu bahwa Tuhan terlalu sanggup untuk memimpin, dan Engkau yang menyertai, bahkan Engkau yang telah menetapkan destiny dalam hidup kami. Terima kasih buat momen Natal tahun ini Tuhan. Kami boleh mengalami pribadi Tuhan sebagai pemilik atas hidup kami. Terima kasih. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom
kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Nyatakan kuasa-mu atas kami pagi sore ini Tuhan, sebab kami mempercayai hadir-Mu, kuasa-Mu itu sangat luar biasa atas hidup kami. Dan biarlah firman-Mu semakin meneguhkan kami untuk kami terus mempercayai Engkau dalam segala hal dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus boleh menghasilkan buah kerajaan dalam setiap kehidupan kami. Berfirman, bersabdalah, kiranya urapan dari kuasa Roh Kudus memampukan menolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Oke. Selamat hari Natal. Ya, hari Natalnya besok 25, tapi kita terus merayakan, bukan hanya kita tidak sedang hanya merayakan sebuah perayaan saudara, tapi ini adalah sebuah momentum dalam setiap kehidupan kita. Nah, tema Natal kita saudara, kemarin kita sudah dibahas dan diberkati luar biasa tentang Son of Man saudara ya. Dan memang ketika kita bicara tentang Allah kita, bicara tentang Son of Man, memang pada akhirnya akan menjadi sebuah perdebatan besar bagi banyak golongan, bagi banyak kepercayaan saudaraku ya. Ya, ada banyak hal yang kemudian ini jadi sebuah perdebatan. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dan lain sebagainya. Kalau dia memang Tuhan yang berkuasa, kalau memang dia Tuhan yang berdaulat, ya ngapain dia harus jadi manusia? Langsung aja ditebus, selesai, beres gitu ya. Ngapain pusing-pusing dan lain sebagainya. Tapi ini bukan bicara tentang sesuatu, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat ya. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyayang, dan banyak hal tentang karakteristik tentang Yesus, tentang Tuhan kita. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam hidupnya adalah dia adalah Raja yang adil, Tuhan yang adil atas setiap hidup kita. Nah, jadi ketika kita bicara Son of Man saudara, ini bicara tentang iman yang harus kita percayai dalam hidup kita. Ya, mau tidak mau ketika ada perdebatan, ketika mungkin ada banyak kalau zaman dulu saya masih sekolah itu dibully gitu saudaraku. Apapun itu saudara, itu seharusnya tidak menggoyahkan iman percaya kita. Karena dia memang Yesus yang datang ke dunia ini, dia menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita mengucap syukur karena kita punya imam besar yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Oleh manusia saudaraku ya. Dia yang sudah masuk dalam tabir yang di ruang Maha Kudus itu, tapi dia juga manusia yang turut merasakan seperti yang manusia rasakan. Jadi apa itu rasanya dikhianati, apa itu rasanya lapar, apa itu rasanya haus dan lain sebagainya yang pernah saudara dan saya alami, Tuhan pernah alami itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam ayat nas kita di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 ini, firman Tuhan berkata begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, yakni penglihatan dari Daniel, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, ini penglihatan yang dialami oleh Daniel saudaraku tentang kehadiran seseorang yang mana bahwa waktu dia hadir dia diberikan kekuasaan ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan bahwa kita mengucap syukur. Firman Tuhan katakan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu ini sangat penting buat kita. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi anak manusia tadi diberikan kekuasaan sebagai raja. Dan saudara perhatikan selanjutnya. Maka orang-orang dari segala bangsa.
Ya, firman Tuhan dari segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia, mengikuti sang raja tersebut, ya saudara dan saya. Dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, mengabdi kepadanya. Nah, waktu kita melihat ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat bahwa kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini adalah sebuah penggenapan dari nubuatan dari kitab Nabi Yesaya. Ya, ada sebuah keadaan di mana kekelaman terjadi atas semua bangsa, saudaraku dikasih Tuhan. Yesaya 9:1 katakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri-negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Saudaraku ya, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ya khususnya Alkitab buku, kalau Alkitab elektronik saudara tidak akan pernah menemukannya. Ya, antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu ada satu lembar kosong. Ya kan? Nah, satu lembar kosong itu saudaraku kalau tidak salah itu kurun waktunya 350 tahun. Itu cuma satu lembar, saudaraku ya. Satu lembar kosong bolak-balik aja 350 tahun, saudaraku ya. Masa kekelaman, saudaraku ya. Tapi dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang. Artinya akan ada seorang yang datang yang dia adalah terang manusia itu. Kemudian Yesaya 9:5-6 katakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, karena cuacanya dingin, mari kita baca sama-sama. Kalau saya bilang gini, dan namanya disebutkan orang, saudara dengan keras katakan penasehat ajaib, Allah yang berkasa. Begitu saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Iya. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi ini adalah sebuah nubuatan lahirnya seorang raja baru, saudaraku ya, yaitu Yesus Son of Man, saudaraku ya. Dia lahir, dia datang buat setiap kita. Dia membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, dan dia adalah Raja damai. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kehadiran Kristus ke dunia ini yang pertama, dia menyatakan kerajaannya. Daniel pasal yang ke-7 ayat 14 katakan begini, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ya, maka orang-orang segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku, dia menyatakan kerajaannya. Yesus itu waktu dia disebut adalah raja. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudaraku, bicara tentang bahwa Allah kita adalah raja. Nah, waktu dia ingin menegakkan kerajaannya, saudaraku, maka dia turunkan seorang raja bagi setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, supaya kita mengerti betul bahwa tujuan Allah atas bumi ini, dia sedang menegakkan kembali kerajaannya. Kerajaan yang telah terhilang dikembalikan lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak cara yang Tuhan mau kembalikan kerajaannya atas muka bumi ini. Waktu Adam dan Hawa pertama, supaya dinyatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Tuhan pakai Adam, namun mereka gagal. Tuhan pakai para nabi-nabi yang seterusnya, mereka juga gagal. Tetapi Tuhan mau bahwa
apa yang menjadi tujuan ilahi itu tidak pernah gagal karena Yesus lahir ke muka bumi ini. Dia diberikan otoritas dan diberikan kuasa sebagai raja. Jadi dia adalah raja atas kehidupan kita. Dia menyatakan kerajaannya atas kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kerajaannya, maka waktu saudara dan saya hidup di dalam kerajaannya ini, maka saudara dan saya akan menikmati segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau sepanjang bulan ini saudaraku, kita sedang bicara tentang memperluas, memajukan budaya kerajaan Allah. Ya kan, dari minggu pertama kemarin sampai minggu yang ketiga kemarin dibahas bagaimana cara kita memperluas kerajaan Allah. Artinya saudara dan saya adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah untuk memperluas kerajaannya. Yang dimana Yesus sebagai raja dan saudara dan saya adalah agen-agen kerajaan untuk memperluas kerajaannya. Caranya gimana? Kita sudah mulai belajar kemarin. Mulai dengan nilai-nilai yang kita punya. Dengan kualitas yang kita punya. Dengan budaya yang terus kita bagikan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita renungkan sekarang. Bahwa Yesus itu adalah raja atas hidup kita. Dan tujuannya adalah supaya saudara dan saya dipakai untuk memberitakan kerajaannya di muka bumi ini. Sebab pemberitaan tentang kerajaan itu tidak ada hubungannya dengan gereja. Melainkan hubungannya adalah Injil kerajaan Allah. Jadi ketika kita membicarakan kerajaan Allah, maka kita harus dengan sadar Yesus itu raja atas hidup kita. Waktu kita bicara tentang Injil kerajaan Allah, maka kita harus dengan kesadaran penuh bahwa dia adalah raja atas hidup kita. Karena kerajaannya, ya saudaraku, pemberitaan Yesus itu selalu bicara tentang kerajaan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ibrani 12 ayat 28 ini kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena kita menerima kekerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita memahami, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, iman pengharapan kita tentang kehadiran Sang Raja dalam kehidupan kita. Kita harus pahami benar ini supaya kita hidup di dalam kerajaannya. Makanya seringkali kita bicara sekarang ini bahwa saudara dan saya adalah perwakilan-perwakilan kerajaan Allah untuk menyatakan kuasa. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat gaya hidup kita. Jadi waktu kita mengucap syukur, ini gaya hidup saudara. Gaya hidup. Tidak gampang saudaraku untuk mengucap syukur. Ya, kalau kita mengucap syukur dalam keadaan baik-baik saja, saudaraku, kita dapat dengan mudah berkata terima kasih. Bagaimana ketika hal itu tidak sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, adakah kita mengucap syukur? Nah kan gitu saudara. Kenapa? Alasan kita adalah karena apapun yang terjadi dalam hidup saudara, maka kerajaan yang tidak tergoncangkan itu tetap mengokohkan kehidupan kita. Jadi alasan kita mengucap syukur hari ini apa? Apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan, itu alasan yang terutama buat kita mengucap syukur. Kemudian dan beribadah ya kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, yang pertama bahwa kehadiran Sang Raja, Son of Man itu adalah menyatakan kerajaannya atas kita. Yang kedua saudaraku, Son of Man menyatakan apa? Pengharapan baru buat setiap kita. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang datang kepada para gembala, saudaraku ya. Malaikat berkata begini, jangan takut. Sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu, ya, kepada para gembala itu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kembali kepada nubuatan dari kitab Yesaya, terjadi kegelapan di muka bumi ini. Nah, saudaraku, ada sebuah pengharapan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, saudara. Ya, dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia diberikan kepada kita. Itulah pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Artinya bahwa dalam Yesus selalu ada harapan. Dalam Yesus selalu ada pengharapan, sekalipun harapan kita begini, sangat kecil. Saya masih teringat selalu tentang cerita ini ketika saya bicara tentang pengharapan. Ketika Elia bicara kepada bujangnya, lihat, apakah kau melihat awan? Saudara, kemudian bujangnya ngomong, kami lihat cuma kecil setelapak tangan. Sangat kecil, saudara. Untuk turun sebuah hujan, hanya melihat awan sebesar telapak tangan, saudaraku. Itu tidak besar, kecil banget. Tapi Elia ngomong begini, cepat beritahu karena hujan akan segera datang. Artinya dia melihat begini, sekalipun harapan itu kecil banget, tapi saudaraku, di dalam Yesus selalu ada harapan buat setiap kita. Amin. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus, Son of Man itu memberikan harapan baru bagi semua orang. Ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya, kalau kegelapan itu kita bisa melihat apa yang sedang terjadi ketika terang itu datang, saudaraku. Maka terang itu diberikan kepada kita. Yesaya 60 ayat yang kedua katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudaraku, sekalipun kita melihat tahun 2025, ya, ada banyak sesuatu yang terjadi. Mungkin orang berkata, rasanya suram hari ini. Kalau saya berbicara dengan banyak orang, rasanya melihat tahun 2025, apakah lebih baik? Ya, sudah mulai saudaraku rame ketika sudah dikemukakan PPN tahun 2025 naik 12%. Waduh, yang 11% aja sulit. Gitu ya. Sekalipun itu ada catatannya. Catatannya adalah barang-barang khusus. Tidak semua kena 12%. Wah, semua sudah menggeliat begini-begini, saudaraku. Bagaimana kita melihat tahun 2025? Ya, bagaimana kita melihat hari esok kita? Tapi di dalam Yesus firman Tuhan katakan, keterang itu telah terbit. Pengharapan itu telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia memberikan dirinya sebuah pengharapan bagi semua orang yang sedang mencari jalannya. Jadi kalau saudara bingung jalan, datang kepada Yesus. Dia ngomong begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya saudara dan saya harus hidup di dalam Yesus. Dan Yesus hidup di dalam kita. Maka saudara akan menemukan jalan kehidupan kita. Orang dunia sedang mencari jalan hidupnya. Mereka memang beragama. Bahkan kalau saya bilang dengan tegas pagi hari ini, mungkin mereka sama-sama percaya kepada Yesus sebagai agama orang Kristen. Tapi apakah mereka menemukan jalan dalam hidupnya? Menemukan arti penting dalam hidupnya ketika dia menemukan jalan yang sesungguhnya hidup bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, makanya ketika dia ketemu dengan wanita itu, wanita Samaria, dia ngomong gini, kalau aku kasih air ini, kamu tidak akan haus lagi. Artinya dia sudah menemukan sesuatu yang dibutuhkan oleh sang wanita ini ketika dia menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Son of Man itu menyatakan pengharapan buat setiap kita. Ada selalu harapan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Datangnya Son of Man itu sedang menunjukkan kepada kita tentang penyembahan yang sejati. Penyembahan kita bukan penyembahan yang agamawi. Tapi kita belajar, ada 4 model, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang kedua, 1-11. Model Herodes, saudaraku, ketika orang Majus
datang cari bintang di mana, dia ketemu Herodes, dia ngomong begini, aku sudah lihat bintang, ada seorang raja lahir. Herodes ngomong begini, oke, dia kumpulkan seluruh ahli-ahli Taurat, dia tanya itu dan memang berkata benar, lahir seorang raja di Bethlehem. Kemudian saudaraku dikasih Tuhan, Herodes suruh orang-orang Majus ini pergi, dan kalau kamu sudah ketemu tempatnya, kembali kasih tahu aku di mana tempatnya supaya aku datang untuk menyembah dia. Ternyata Herodes ini hanya pura-pura, saudaraku. Karena kenapa? Karena Herodes tidak nyaman dengan posisinya. Wih, ada raja nih. Kalau begitu ini saingan, ini saingan, ini saingan ini. Ya gitu. Dia tidak nyaman dengan berita kelahiran seorang raja. Sehingga dia punya sebuah niat jahat di baliknya. Kalau kamu balik, tempatnya sudah tahu, nanti dia sudah punya niat jahat. Dia akan bunuh itu anak. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, orang Majus diberi penglihatan supaya tidak kembali menemui Herodes. Dituntun dengan jalan yang lain. Saudara lihat, karena kepura-puraan dan tidak aman dan egosentrisnya, maka pembunuhan besar terjadi di Bethlehem. Dia membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan ini ditunjukkan, kita tidak boleh pura-pura. Kita tidak boleh bertujuan tentang diri kita. Karena penyembahan itu sesungguhnya tidak bicara tentang kita. Makanya pada akhirnya kita menemukan dalam kehidupan kita ada sesuatu transaksional kita dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku lakukan ini, aku dapat apa? Tuhan, kalau aku beribadah sungguh-sungguh, aku dapat apa? Transaksional. Saudaraku, kenapa? Karena penyembahan kita tidak tulus, penyembahan kita tidak pura-pura. Karena kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Kalau aku lakukan ini, aku dapat apa? Kalau aku lakukan ini, untungnya apa? Ya kan gitu, saudara. Yang kedua, model imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Ya, cuma tahu tapi nggak mau tahu. Ya, memungkiri kekuatan ibadah, sombong, pengetahuan, roh agamawi, anti kerajaan. Saudara, waktu Herodes dipanggil oleh imam-imam dipanggil oleh Herodes ini, saudara. Saudara perhatikan, imam-imam ini tahu. Iya benar. Menurut kitab-kitab para nabi, memang akan lahir seorang raja. Tapi dia tidak pernah mengakui dan dia tidak datang untuk menyembahnya. Padahal dia sudah tahu. Artinya dia pura-pura. Ya, EGP emang gua pikirin gitu ya. Nah, mempungkiri, sombong. Dia hanya bicara tentang pengetahuan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa belajar banyak tentang firman Tuhan, tetapi kita harus hidupi firman itu untuk menjadi daging dalam hidup kita. Ketika firman itu hanya menjadi sebuah pengetahuan, itu hanya menjadi sebuah pemikiran dalam hidup kita. Kemarin saya dapat sebuah tugas di dalam mata kuliah Kingdom Theology tentang gereja modern. Saya menemukan dari banyak penelitian-penelitian, saudara, ada banyak penurunan tentang kekristenan sesungguhnya. Secara global tentang gereja. Ya. Yang pertama, Alkitab ya sudah digantikan sekarang ya, Alkitab buku sudah digantikan dengan Alkitab elektronik. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, bersyukur karena memudahkan kita ya saudara membawa kemana-mana, duduk daripada bengong, daripada saudara mikir yang macam-macam, tinggal buka, klik tipis banget saudara ya, sebesar gini paling besar gitu ya. Itu enak banget bacanya gitu ya, enggak lagi bawa buku Alkitab. Zaman dulu saudara saya selalu beli Alkitab itu buku, belum ada elektronik, selalu cari yang terbaru yang keluar. Jadi yang pertama itu agak gede, kemudian ada yang separuh, ada yang kecil. Jadi di rumah itu ada beberapa model Alkitab supaya bang cari praktis. Cari praktis kan dibawa kemana-mana, taruh gitu. Nggak yang terakhir saya punya seperempatnya ini, sepertiganya ini tapi panjang gitu. Itu enak. Jadi kalau khotbah di pemakaman itu tinggal dikempit gini enak kan. Jadi saudara udah gede gini, enggak gini. Jadi pegangnya begini, enak. Ya, jadi semakin maju orang cari yang praktis. Tetapi persoalannya adalah ketika hal yang praktis itu membuat kita terlena di dalamnya.
Ya, ternyata angka penurunan terhadap orang yang mencintai Alkitab itu menurun banget. Padahal saudara sudah dibuat sedemikian praktis, ya, kan gitu ya. Yang salah di mana kan gitu saudaraku ya. Ya jadi itu kemudian yang kedua saudara, kecenderungan orang Kristen sekarang dia berharap ada PPT yang menampilkan ayat-ayat, saudaraku. Jadi Alkitab, handphonenya sudah ada Alkitabnya, tabnya sudah ada Alkitabnya, tapi tidak dibuka juga sih. Ya gini, lihat, oh ya, pendetanya tidak kasih ayat. Lupa kali gitu ya. Atau gimana pendetanya, kok cuma Matius, misalnya Matius 2, 1-11 gitu ya. Tidak dibuka lagi ya gitu ya. Banyak hal. Gereja mulai beralih dari fokus kepada Kristus, kepada penampilan, perform dan lain sebagainya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini kita perlu melihat ini bahwa model imam-imam kepala dan ahli Taurat ini kita hanya mementingkan apa? Apakah kita hanya bicara tentang agamawi atau kita bicara tentang yang esensi dalam kekristenan kita. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan bahwa kelahiran Yesus menunjukkan model penyembahan yang kedua adalah tentang kepala, model imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yang ketiga adalah model para gembala. Ya, waktu berita itu datang di dalam Injil Lukas tadi, mereka para gembala spontan meresponi, mari kita pergi ke sana. Ya, mereka pergi penuh dengan sukacita, memuji, tapi belum sampai menyembah. Mereka gini waktu datang, wow, benar yang dikatakan nabi malaikat itu. Dia lahir, dia datang, dia senang saudaraku. Sehingga waktu Maria dengar apa yang dikatakan para gembala, itu disimpannya dalam hati. Ya, mereka respon firman Tuhan itu sangat penting. Saudara setiap kali dengar dan itu menyentuh iman hati saudara, saudara responi yes. Itu sangat penting buat setiap kita. Tetapi ini belum cukup. Tidak berhenti sampai di situ. Keempat adalah orang Majus. Nah, perjalanan orang Majus sampai kepada Bethlehem tempat Yesus lahir itu cukup lama. Kalau saudara perhatikan bahwa orang Majus sama orang gembala berbeda menyembahnya. Kalau orang Majus itu sudah di rumah, gembala masih di kandang. Ya, itu ada sebuah kurun waktu yang cukup lama menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya. Yang pertama, penyembahan yang sejati adalah gini. Dia taat akan petunjuk Tuhan. Waktu dia lihat gini, bintang, dia tahu ini. Karena orang Majus adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti semuanya itu, dia lihat gini, itu tanda lahirnya seorang raja. Mereka berkemas, mereka mulai berangkat untuk menuju tempat tersebut. Nah, kedua, penyembahan yang sejati adalah dia berani bayar harga. Tidak gampang saudaraku ya. Kalau zaman sekarang enak, ada kendaraan, mereka jalan. Ya, melewati padang gurun yang begitu luas dan jauh. Penuh iman, pengharapan, sikap hormat kepada Tuhan, rendah hati, penaklukan diri, dan memberi yang terbaik. Waktu dia datang, ya sujud, dia memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Artinya bahwa dia memberi yang terbaik karena dia tahu yang lahir itu raja. Orang-orang Majus dia tahu memberikan persembahan bagi sang raja. Dia datang dan memberi persembahan dan dia gini, sujud menyembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Son of Man akan menunjukkan penyembahan sejati buat setiap kehidupan kita. Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Ya, jangan terjebak dengan agamawi, tapi mari kita mau masuk dalam sebuah model penyembahan yang sejati seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ada sebuah pengorbanan, ada sebuah iman di situ, saudaraku. Ada sebuah sikap hormat di situ. Ada kerendahan hati di situ. Dia mau sujud menyembah kepada sang raja di atas segala raja. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan. Ya, Matius 2:11 katakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah, proskuneo. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku dikasih Tuhan, dia sujud menyembah.
Kata yang dipakai proskuneo, mencium. Saudara, saya sangat suka dengan ilustrasi ini, saya kutip ilustrasi ini. Kata menyembah ini saudaraku, proskuneo itu diumpamakan seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Ya kan, saudara yang punya anjing kan pasti tahu. Kalau tuannya datang itu enggak gini dong. Ya, saya tidak pernah punya anjing. Tapi waktu masih orang tua mertua kami komplit di Asem Bagus, mereka punya anjing gitu. Kami ini cuma sesekali datang gitu saja. Tapi kalau kami datang tuh gitu saudara. Wah, dia cium-cium gitu saudara. Dia goyang-goyang ekornya gitu. Oh, senang banget gitu. Dia tanda apa? Dia kayak gini, kangen enggak ketemu. Apalagi saudara yang punya anjing di rumah, baru ditinggal beberapa jam, mobil saudara masuk, langsung gitu, dicium-cium, terus diikuti kemana saudara pergi. Nah saudaraku, karena apa? Karena dia tahu siapa yang memelihara dia. Siapa yang memberi makan dia, siapa yang merawat dia, dia tahu. Artinya begini, dia mengerti sikap seperti apa yang seharusnya dikerjakan kepada tuannya. Saudaraku, apalagi kita kepada Tuhan. Dia sang pemelihara hidup kita. Dia yang menyertai hidup kita. Bagaimana cara penyembahan kita. Kan gitu saja. Jadi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Lahirnya sang raja dalam hidup kita. Menunjukkan penyembahan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan. Pagi hari ini lewat perayaan Natal kita dengan tema Son of Man ini. Dia adalah raja atas kita. Waktu kita nyatakan dia raja, dia berarti sedang menunjukkan kerajaannya atas kehidupan kita. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Yesus berkata begini, aku akan menggoncangkan semua yang dapat aku goncangkan. Sampai tetap tinggal berdiri tegak. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, kalau dalam hidup saudara ada raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Semua boleh digoyangkan, semua boleh digoncangkan. Tapi kerajaan yang kekal itu kerajaan Allah dalam hidup kita tidak pernah menggoncangkan hidup kita. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang kuat, firman Tuhan katakan. Dia sedang menyatakan kerajaannya atas kita. Semua, waktu kita bangun, segala kehidupan kita bangun tanpa menghadirkan kerajaan Allah. Waktu itu Tuhan goyangkan dalam hidup kita. Maka semuanya itu bisa hancur. Tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan tetap berdiri tegak. Yang kedua, Son of Man menyatakan pengharapan dalam hidup kita. Mungkin saudara punya pergumulan, punya persoalan. Dan kadangkala ini biasanya bahasanya. Sepertinya tidak ada harapan. Begini, kita tidak lihat harapan. Tapi waktu kita melihat Kristus, ada harapan. Itulah harapan kita. Mujizat masih ada, tetaplah berharap. Apapun masalah saudara hari ini. Apa kata orang tentang hidup saudara hari ini? Waktu saudara melihat Yesus, disitulah harapanmu. Apapun yang saudara alami hari ini, saudara lihat gini. Selalu ketika ada Yesus, selalu ada harapan. Itu sebabnya dia lahir ke muka bumi. Dia turut merasakan apa yang saudara rasakan hari ini. Dia mengalaminya dan dia memberikan harapan buat kita. Dan yang keempat, Yesus lahir untuk menunjukkan penyembahan yang sejati. Bagaimana seharusnya kita menyembah. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, nyatakan dia atas hidupmu pagi hari ini. Nyatakan dia Tuhan atas hidupmu. Dia yang sudah lahir dan hadir buat kita. Dia yang berdaulat atas hidupmu.
apapun keadaanmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, keluarga, rumah tangga, sekolahmu. Lihatlah selalu dan hadirkan Yesus Raja atas hidupmu. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atasmu. Maka kau akan melihat harapan demi harapan. Engkau melangkah dengan pengharapan yang baru, selangkah demi selangkah. Maka kau akan melihat penyertaan dan kuasanya itu nyata atas hidupmu. Alami dia. Ini kesempatan saudaraku, alami Tuhan dalam hidupmu. Supaya kau tidak hanya tinggal di dalam agamawi, tapi kau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi nyatakan dalam hidupmu pengagunganmu atas Dia. Dan biarlah pujian ini menjadi penyembahan yang tulus dari hati kita, bahwa Dia adalah Raja dalam hidup kita. Engkaulah jangan lihat keadaanmu hari ini, jangan lihat posisimu hari ini, tapi lihatlah Tuhan yang ada dalam hidupmu. Aku Tuhan yang dapat engkau andalkan, kata Tuhan. Aku Tuhan yang dapat engkau percaya. Aku Tuhan yang dapat memberikan pengharapan yang baru, kata Tuhan. Dan aku yang menegakkan kembali hidupmu. Aku datang seperti berita kepada gembala-gembala. Jangan takut, sebab telah lahir bagimu juru selamat. Dan berita itu datang kepada kita pagi hari ini. Jangan takut, sebab aku Raja atas hidupmu. Dan aku yang berkuasa atas hidupmu. Oleh sebab itu serahkan hidupmu, jadikan dia Tuhan dan Raja. Maka kau akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin, itu akan jadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Teguhkan firman-Mu buat setiap kami, buat setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya langkah kami di penghujung tahun 2024, kami boleh semakin mantap untuk masuk tahun 2025. Sekalipun ada banyak orang bicara tentang kegelapan, tapi kami percaya terang Tuhan bersinar atas kami, menjadi tiang awan dan tiang api yang menuntun jalan kami. Sehingga sekalipun kami melalui lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat-Mu itu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pernyataan-Mu atas hidup kami pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu buat kami. Apa yang seharusnya disampaikan sudah hamba-Mu sampaikan. Teguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita.
ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Saudara mau lebih antusias lagi, amin. Antusias mengasihi dan melayani Tuhan. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya percaya yang menjalani prosesnya dan yang mau berespon benar, yang akan mengalami sukacita Allah, amin. Jadi sebenarnya bukan soal hasil, tapi bagaimana saudara dan saya mau berproses di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, amin. Melangkah lebih lagi, kita percaya bahwa tahun depan adalah tahun di mana Tuhan menyertai setiap hidup kita. Yang percaya serukan Hosana, serukan lagi Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana. Mari menari buat Tuhan, ungkapkan syukur kita lewat nyanyian dan tarian. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari puji, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi kami merayakan kasih-Mu Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Oh Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Saya ingin dengar anak-anak yang diberkati. Suaranya mana? Ayo kita sebagai warga kerajaan yang sudah diberkati, kita juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan yang ditaburkan di tempat ini. Kami memberi dengan syukur dan sukacita karena Tuhan sudah memberkati kami. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua warga kerajaan yang berkemenangan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.